Sahabat otomotif, ketemu lagi dengan channel saya Min Siong yang berada di Afiat Jaya, Pangkal Pinang Bangka, variasi dan bengkel mobil. Teman-teman sahabat otomotif, buat mobil Carry ini mau pasangkan alat penderek wind buat ke kebun. Jadi kita di sana kan jalannya agak lumpur. Teman-teman, seperti ini ya gambaran tanah dengan jalan yang agak rusak. Kita pakai beban buat wind dereknya 1,5 ton. Yang kelistrikannya 12 volt DC. Karena wind derek ini hanya 1,5 ton, tidak perlu menggantikan baterai standar. Menggunakan baterai bawaan mobil 40 ampere sudah cukup. Yang penting sewaktu menggunakan dalam kondisi mesin hidup. Kita mulai ke otak-atik. Bempernya sudah tercopot. Lanjut ke pengaturan pendapatan windnya. Bikin simpel saja untuk dudukan wind. Pokoknya mesti kuat. Jadi kita satukan dengan sasis mobil dengan delas listrik. Atur penempatan relay controllernya seefisien mungkin untuk memudahkan instalasinya. Sahabat otomotif, mobil Carry ini kita pasangin dengan wind penderek, berfungsi untuk membantu sewaktu mobil ini terjebak di dalam lumpur. Kan mobil seperti ini biasanya sering dimasukkan ke lokasi perkebunan. Jadi jika seperti banyak terjadi hujan, biasanya tanah di daerah perkebunan itu agak berlumpur. Jadi kalau mobil Carry ini kan biasanya roda penggeraknya berada di bagian belakang saja. Adanya wind penderek ini setidaknya dapat membantu mempermudah pergerakan memajukan mobil dengan menggunakan wind penderek jika mobil terjebak di tanah rusak yang sedikit sulit untuk dilewati secara normal. Kita mau lihat wind penderek yang 1,5 ton ini, posisi bracketnya kita lihat ya. Ini bagian bracketnya seperti ini. Di bagian bawah kita langsung menempelkan ke sasisnya. Ini menggunakan besi siku 6x6 kiri kanan sini. Makanya karena di sini kan sasisnya menyatu dengan bodi, jadi kita langsung aja kita las. Nah, ini menggunakan besi U 3x6 juga. Plat dasar tatakan ini kita menggunakan plat yang tebalnya sekitar 6 mili. Oke, kita lihat ke bagian atasnya. Nah, bagian atas di sini kita bikin buat kedudukan, buat relaynya. Nah, buat switch relay, pengatur in dan outnya kita naikkan ke atas, masukkan nanti ke bagian depan. Lagi install buat switch relaynya, kita akan pasang di sini nanti. Paskan cover bumpernya, sekalian perhatikan bagian yang harus dipotong supaya cover bumper ini bisa nyeplok juga sebagai cover dudukan wind tambahan yang baru kita modifikasi. Kita hanya memodifikasi sedikit bumper ori dari Suzuki Carry untuk pemasangan cover wind pendereknya. Agar potongan bumper terlihat rapi dan tidak tajam, bisa disiasati dengan karet ulis jepit seperti yang lagi kita kerjakan sekarang. Ternyata tempat buat pengait dari dereknya masih kurang, jadi kita masih tambahkan anting ya, kiri kanannya seperti ini. Nanti kita akan tambahkan anting di sini, ngebikin kedudukan antingnya. Jadi, sekarang kita mau proses bikin kedudukan antingnya.
lagi saya pegang adalah bracket buat plat nomornya. Kita custom karena tempat lamanya tidak bisa difungsikan normal. Mesti dinaikkan 3 cm agar tidak menutupi winnya. Kita mau tes alat penderek ini yang setelah kita bikin dengan beban kosong. Kita coba lihat ini pemasangan konektornya buat switch in outnya. Nah, seperti ini. Nah, udah siap. Taruh sini. Oke, bentar loh. Oke, kita buka free locknya. Nah, kita buka sampai bunyi keletak gitu, kita buka. Nah, kita tarik free locknya udah kebuka, bawa ke pohon, tarik ke pohon. Nah, ini cukup lumayan panjangnya, kurang lebih sekitar 15-an meter atau 16-an meter. Oke, kita kunci free locknya. Free locknya kita kunci, putar balik seperti tadi. Nah, sampai bunyi keletak itu. Ya, ini enggak tarik lagi. Nah, coba kita tinggal in, pencet in ini udah narik, pencet in, tarik. Nah, teman-teman, ini tidak dibantu dengan beban mesin ya. Ini dalam posisi kosong, hanya mesinnya aja dinyalakan supaya akinya tidak tekor karena akinya masih menggunakan aki standar. Oke, cukup. Kita menggunakan Wintimax beban 1,5 ton, sedangkan beban mobil sendiri dalam posisi kosong sekitar 800 sampai 900 kg. Nah, buat beban yang ada muatan kurang lebih sekitar 1,5 ton sampai 2 tonan. Jadi kita menggunakan Win ini dengan pertimbangan roda penggeraknya ada di bagian belakang. Jadi kalau misalnya mobil dalam posisi kosong sangat ringan dan bila memasuki daerah yang agak berlumpur, jadi sering terjadi putaran roda terlalu cepat, jadi loss. Posisi mobil ada beban yang cukup berat, tidak perlu khawatir mobil akan terjebak di kubangan jalan yang tanahnya rusak. Tapi paling sering menyebabkan mobil ini nyangkut karena tidak adanya beban di baknya. Jadi mobil lebih ringan, menyebabkan putaran roda ban sangat cepat sehingga menggali tanah jadi lebih dalam. Yang pasti tambah nyangkut deh. Dengan adanya Win ini dapat membebaskan mobil dari hal yang sulit itu. Selanjutnya kita mulai bikin paku buminya. Jika di jalan yang tidak ada pohon sebagai tiang pengait beban derek, kita dapat menancap besi paku ini ke tanah yang nanti sebagai pengait untuk tali derek. Ini adalah alat
alat untuk sebagai paku bumi waktu kita kejebak di dalam lumpur dan posisi di tempat itu tidak ada pohon buat ngebantu kali kaitnya. Jadi kita dapat menggunakan ini dengan cara kita masuk dengan palu masuk ke dalam tanah, dan ini kita mainkan, kita naikkan, dan ini kita buka. Nah, seperti ini kita buka seperti ini. Jadi ini dalam posisinya nanti di dalam tanah berguna untuk menahan seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita masuknya nanti kan gini kurang lebih ya. Nah gini. Jadi ini gunanya buat nahan. Ini besi padat, ukuran kurang lebih sekitar 2 sentian. Ini kita berguna untuk sebagai paku bumi buat mobil yang kita bikin wind direct-nya itu. Jadi ini di lapangan seandainya mobil terjebak di dalam lumpur, jadi di daerah situ tidak ada pepohonan atau sesuatu yang buat berguna sebagai pengait, kita dapat menggunakan paku bumi ini sebagai pengait. Ini ada lubang buat pengaitnya, nanti ini kita tancapkan dalam tanah sambil dibantu dengan palu agar masuk. Setelah masuk ini kita buka, dan ini kita kembangkan kipasnya untuk menahan supaya tanahnya tidak rusak, jadi waktu ditarik tetap mantap ya. Seperti inilah jadinya. Kalau ada kesempatan kita tes di lapangan seperti apa kegunaan dari paku bumi ini. Teman-teman, kita mau ilustrasi posisi mobil nyangkut dengan alat yang kita bikin paku bumi kemarin buat sebagai pengait pendereknya. Ayo kita coba. Nah, kita paku. Nah, teman-teman, ini hanya ilustrasi ya. Kita anggap di sekitar sini tidak ada perpohonan ya, agar kita dapat menggunakan pengait ini buat ngederek. Nah, yang di sana sudah kita los buat windnya, dan talinya kita tarik. Nah, seperti ini kondisi posisinya nanti ya, teman-teman. Jadi pengaitnya kita pasang di sini. Nah, nanti kita akan gunakan pengaitnya tarik ke sana. Buat locknya kita kuncikan dulu. Tak sampai bunyi. Oke, kita lanjut. Kita tes buat pengaitnya. Fungsinya yang kita bikin kemarin, coba kita derek. Posisi ini mesin hidup dan posisi kosong. Nah, teman-teman, seperti ini kurang lebih ya pendereknya. Nah, lihat teman-teman, jika teman-teman posisinya terjebak, kita tidak perlu repot-repot untuk mendorong ataupun apa. Jadi kita hanya menggunakan seperti ini, otomatis ini akan menarik sendiri. Nah, seperti ini kita cukup hanya memajukan mobil saja. Seperti ini kita cukup majukan, nanti sampai dekat sini kita akan angkat ini. Taruh dulu. Sangat mudah sekali untuk pencopotannya ya. Oke, sudah selesai. Ini alat yang kita bikin kemarin sudah berfungsi dengan sangat baik, sangat membantu sekali seandainya terjebak di dalam lumpur dan tidak mempunyai akses untuk pengait. Teman-teman sahabat otomotif yang suka dengan otak-atik dengan mobil kesayangannya, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan kalian dengan subscribe, like, serta komentar yang sangat membangun channel saya Min Siung. Sampai ketemu lagi di video variasi dan aksesoris mobil lainnya.